Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu dan selalu di dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, hari ini kita akan belajar materi akuntansi yang terkait dengan persediaan. Sebelumnya, kami ingin memberitahu apa sih persediaan itu? Jadi, persediaan merupakan pos-pos aktiva yang dimiliki oleh perusahaan untuk dijual dalam operasi bisnis normal ataupun barang yang akan digunakan atau dikonsumsi dalam membuat barang yang akan dijual. Nah, dapat kita simpulkan bahwa persediaan ini menempati posisi yang cukup penting loh dalam suatu perusahaan. Nah, sekarang jadi pada penasaran kan bagaimana sih cara kita menentukan jenis-jenis persediaan, mengelompokkannya, dan membuat perhitungan akuntansinya. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini akan dibahas dalam video kami yang akan dibagi ke dalam 5 materi. Yang pertama itu adalah nilai realisasi neto, yang kedua adalah dasar penilaian, yang ketiga metode laba bruto, yang keempat metode persediaan retail, dan yang terakhir adalah penyajian dan analisis. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan nama-nama anggota kelompok 3 terlebih dahulu. Yang pertama ada Reska Amalia Soleha dengan NPM ujung 027. Yang kedua ada Yuni Rohaliza dengan NPM ujung 033. Yang ketiga ada Marisa Sabarila dengan NPM ujung 039. Dan yang keempat ada Anisatul Mufidah dengan NPM ujung 040. Yang kelima ada Alvina Cahyaningsi dengan NPM 049. Dan selanjutnya ada saya sendiri, Andini Fatiadi dengan NPM 051. Dan yang terakhir ada Bunga Trilestari dengan NPM 059. Baiklah, mari kita siapkan buku, siapkan telinga, perhatikan dan pusatkan fokus kita. Langsung saja kita mulai materi kita. Sebelumnya terima kasih untuk moderator. Oke, perkenalkan nama saya Alvina Cahyaningsih dengan NPM 2011031049. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yakni mengenai nilai terendah dari biaya perolehan atau nilai realisasi neto yang dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan lower of cash or net realizable value. Nah, kapan sih perusahaan menerapkan metode ini? Yaitu jika suatu persediaan turun nilainya sampai ke tingkat di bawah biaya aslinya, baik itu karena rusak, usang, ataupun karena perubahan tingkat harga. Maka perusahaan harus menurunkan nilai persediaan menjadi nilai realisasi neto untuk melaporkan kerugian ini. Sehingga dalam hal ini perusahaan harus meninggalkan prinsip dari biaya historis. Selanjutnya kita beralih ke submateri yang pertama, yaitu mengenai nilai realisasi neto. Sebelum kita mengetahui bagaimana pengertian dan cara menghitungnya, kita harus tahu dulu apa itu biaya. Jadi, biaya adalah harga perolehan persediaan yang dihitung dengan menggunakan salah satu metode berbasis biaya historis, seperti identifikasi khusus, biaya rata-rata, ataupun juga FIFO. Nah, nilai realisasi neto itu sendiri mengacu pada jumlah neto yang diharapkan oleh perusahaan untuk dapat direalisasi oleh penjualan persediaan. Sehingga secara khusus, nilai realisasi neto adalah estimasi harga penjualan dalam kegiatan bisnis, biasa dikurangi estimasi biaya untuk menyelesaikan dan juga estimasi biaya untuk penjualan. Selanjutnya, setelah mengetahui apa pengertian dari nilai realisasi neto itu sendiri, jadi bagaimana sih perhitungannya? Berikut ilustrasinya. Diasumsikan bahwa Mander Corp memiliki persediaan yang belum selesai dengan biaya perolehan sebesar $950. Nilai penjualan sebesar $1.000, estimasi biaya penyelesaian sebesar $50, dan juga estimasi biaya penjualan sebesar $200. Berikut merupakan ilustrasinya.
Nilai persediaan yang belum selesai dikurangi dengan perkiraan biaya penyelesaian dan perkiraan biaya penjualan, sehingga didapatkan nilai realisasi neto sebesar $750. Dalam hal ini, Mender melaporkan persediaan dalam laporan posisi keuangan sebesar $750 karena antara biaya perolehan dan nilai realisasi netonya ternyata lebih rendah nilai realisasi netonya. Sedangkan dalam laporan laba rugi, Mender melaporkan kerugian atas penurunan nilai persediaan sebesar $200. Hasil ini merupakan hasil kurang dari $950 dan $750. Setelah kita mengetahui apa itu pengertian dan bagaimana cara perhitungan dari nilai realisasi neto itu sendiri, lalu bagaimana ilustrasi LCNRV untuk menghitung nilai persediaan akhir. Diilustrasikan bahwa Ranger Food menghitung persediaan pada LCNRV. Berikut merupakan ilustrasinya. Pengaplikasian nilai persediaan akhir berdasarkan LCNRV dihitung dengan mencari nilai terendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi netonya. Contohnya pada produk bayam, antara biaya perolehan dan nilai realisasi netonya ternyata lebih rendah biaya perolehannya. Maka untuk menghitung nilai persediaan akhirnya menggunakan biaya perolehan. Hal ini sama juga dalam hal produk makanan kacang-kacangan. Antara biaya perolehan dan nilai realisasi netonya ternyata lebih rendah nilai realisasi netonya, sehingga untuk persediaan akhirnya menggunakan nilai realisasi neto. Begitupun untuk produk-produk yang lainnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai metode penerapan LCNRV. Ada dua metode penerapan. Yang pertama, item individu, dan yang kedua adalah kelompok item serupa. Item individu. Dalam metode ini, persediaan dihitung dengan membandingkan nilai terendah antara biaya perolehan dan LCNRV dari setiap item persediaan. Metode ini akan memberikan penilaian terendah untuk tujuan laporan posisi keuangan. Yang kedua yaitu kelompok item serupa. Dalam metode ini, persediaan dikelompokkan dalam kelompok item yang serupa atau terkait, lalu menjumlahkan kelompok item tersebut berdasarkan biaya perolehan dan LCNRV. Persediaan akan dihitung dari total terendah antara biaya perolehan dan LCNRV dari setiap kelompok item terkait, sehingga item-item yang mengalami kenaikan pasar akan menyaling hapus dengan item yang mengalami penurunan harga pasar. Berikut merupakan ilustrasi dari penerapan dua metode tersebut. Kita dapat melihat bagaimana penerapan metode item individu dan juga kelompok utama atau kelompok item serupa. Dalam hal ini, perusahaan bebas memilih metode mana yang akan digunakan. Namun, metode manapun yang dipilih, perusahaan harus menerapkan metode tersebut secara konsisten dari satu periode ke periode yang lain. Materi terakhir yang akan saya sampaikan yakni mengenai mencatat nilai realisasi neto bukan biaya perolehan. Metode yang digunakan untuk mencatat dampak pendapatan dari penilaian persediaan pada nilai realisasi neto terdapat dua. Yang pertama yaitu metode beban pokok penjualan dan yang kedua yaitu metode kerugian. Metode beban pokok penjualan. Pada metode ini dilakukan dengan cara mendebit beban pokok penjualan untuk menurunkan nilai persediaan ke nilai realisasi neto. Akibatnya, perusahaan tidak melaporkan kerugian dalam laporan laba rugi karena beban pokok penjualan sudah termasuk jumlah kerugian. Yang kedua yaitu metode kerugian. Metode ini dilakukan dengan cara mendebit akun kerugian akibat penurunan nilai persediaan ke nilai realisasi neto. Untuk memudahkan kita memahami penerapan dua metode di atas, berikut saya ilustrasikan jurnal berdasarkan data persediaan Ricardo Company. Dalam hal ini, Ricardo Company memiliki beban pokok penjualan sebelum penyesuaian ke nilai realisasi neto sebesar $108.000. Persediaan akhir biaya perolehan sebesar $82.000, persediaan akhir pada nilai realisasi neto sebesar $70.000. Lalu bagaimana penerapan jurnalnya?
Berikut merupakan jurnal untuk metode di atas dengan mengasumsikan penggunaan sistem persediaan perpetual. Terdapat dua metode, yakni metode beban pokok penjualan dan metode kerugian. Kedua-duanya sama-sama untuk mengurangi persediaan dari biaya perolehan ke nilai realisasi neto. Untuk metode beban pokok penjualan, kita menggunakan beban pokok penjualan di sebelah debit pada persediaan di sebelah kredit dengan nominal masing-masing $12.000. Sedangkan untuk metode kerugian, kita menggunakan akun kerugian akibat penurunan nilai persediaan ke nilai realisasi pada akun persediaan di sebelah kredit sebesar $12.000. Dikarenakan perbedaan antara pemakaian akun kedua metode tersebut pasti akan berimbas pula pada perbedaan laporan laba ruginya. Nah, berikut merupakan ilustrasi laporan laba rugi menggunakan kedua pendekatan tersebut. Perbedaan terdapat pada akun beban pokok penjualan, di mana di bagian metode beban pokok penjualan, beban pokok penjualan merupakan nilai tambah dari saldo awal dengan selisih nilai realisasi neto, sehingga didapatlah hasil sebesar $120.000. Sehingga laba bruto atas penjualan pada metode ini sebesar $80.000. Sedangkan pada metode kerugian, beban pokok penjualan yang digunakan adalah beban pokok penjualan pada awal periode sebelum terjadinya penyesuaian ke nilai realisasi neto. Sehingga laba bruto atas penjualannya adalah sebesar $92.000. Lalu harus dikurangi dengan akun yang baru, yakni akun kerugian akibat penurunan nilai realisasi neto sebesar $12.000, sehingga didapatlah laba bruto sebesar $80.000. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Halo semua, nama saya Bunga Trilestari, NPM 2011031059, yang akan menjelaskan materi selanjutnya. Penggunaan penyisihan. Dalam mengkredit akun persediaan untuk penyesuaian nilai realisasi neto, perusahaan umumnya menggunakan akun penyisihan. Jadi, sering disebut sebagai allowance to reduce inventory to NRV atau penyisihan untuk mengurangi persediaan ke nilai realisasi neto. Konsep yang mendasari adalah laporan laba rugi dengan metode penyajian beban pokok penjualan kurang memiliki penyajian yang jujur. Metode beban pokok penjualan tidak merepresentasikan apa yang seharusnya direpresentasikan. Namun, penyajian dengan cara ini menggambarkan konsep materialitas. Dengan menggunakan akun penyisihan, dengan metode kerugian, Ricardo Company membuat jurnal untuk mencatat penurunan persediaan menjadi nilai realisasi neto sebagai berikut. Kerugian akibat penurunan persediaan ke nilai realisasi neto sebesar $12.000 pada penyisian untuk mengurangi persediaan ke nilai realisasi neto sebesar $12.000. Dalam laporan posisi keuangan, persediaan pada biaya perolehan sebesar $82.000 dikurangi penyisihan untuk mengurangi persediaan ke nilai realisasi neto sebesar $12.000 sehingga persediaan pada nilai realisasi neto sebesar $70.000. Pemulihan kerugian persediaan. Dalam situasi yang membuat perusahaan menjadi melakukan pemulihan kerugian persediaan, jumlah penurunan nilai akan dibalik dengan pembalikan yang dibatasi dengan jumlah penurunan nilai sebelumnya. Asumsikan bahwa pada periode berikutnya kondisi pasar akan berubah, sehingga terjadi kenaikan nilai realisasi neto menjadi $74.000, kenaikan sebesar $4.000. Akibatnya, hanya $8.000 yang dibutuhkan dalam akun penyisian. Jurnalnya adalah penyisian untuk mengurangi persediaan ke nilai realisasi neto sebesar $4.000 pada pemulihan kerugian persediaan sebesar $4.000 yang diperoleh dari $74.000 dikurangi $70.000. Akun penyisihan kemudian disesuaikan pada periode berikutnya sehingga persediaan dilaporkan pada LCNRV. Yang terakhir adalah evaluasi aturan LCNRV. Kekurangannya,
Perusahaan mengakui penurunan nilai aset dan membebankannya pada periode di mana kerugian tersebut terjadi, bukan dalam periode di mana aset tersebut dijual. Di sisi lain, perusahaan mengakui kenaikan nilai aset yang melebihi biaya asli. Hanya pada saat penjualan, perlakuan yang tidak konsisten ini dapat mendistorsi data laba. Yang kedua, penerapan aturan LC/NRV menghasilkan inkonsistensi karena perusahaan dapat menilai persediaan pada biaya perolehan dalam 1 tahun dan pada nilai realisasi neto tahun berikutnya. Yang ketiga, LC/NRV menilai persediaan dalam laporan posisi keuangan secara konservatif, tetapi dampaknya terhadap laporan laba rugi mungkin atau tidak mungkin menjadi konservatif. Laba neto untuk tahun di mana perusahaan menelan kerugian pastinya lebih rendah. Namun demikian, laba neto periode berikutnya mungkin lebih tinggi dari periode normal jika pengurangan harga penjualan yang diharapkan tidak material. Adapun kelebihannya yaitu banyak pengguna laporan keuangan menghargai aturan LC/NRV karena mereka setidaknya tahu bahwa aturan tersebut mencegah nilai persediaan yang berlebihan. Selain itu, dengan mengakui semua kerugian tetapi mengantisipasi tidak adanya keuntungan, perusahaan biasanya menghadiri nilai laba yang berlebihan. Sekian dari saya, terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Marisa Sabarila dengan NPM 2011031039. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu dasar penilaian. Pada bagian ini, teman-teman, kita akan membahas dua situasi umum di mana nilai realisasi neto menjadi aturan umum untuk menilai persediaan. Nah, dasar penilaian ini itu ada aset agrikultur dan komoditas broker trader. Dalam hal ini, aset agrikultur terbagi menjadi dua jenis, yaitu aset biologis atau biological asset, yang mana ini termasuk ke dalam aset tidak lancar. Apa saja aset biologis itu? Yaitu hewan atau tanaman hidup seperti domba, sapi, pohon, buah-buahan, atau tanaman kapas. Sedangkan hasil agrikultural atau agricultural product adalah produk yang dipanen dari aset biologis seperti wool dari domba, susu dari sapi perah, buah dari pohon buah, atau kapas dari tanaman kapas. Dasar penilaian yang kedua adalah komoditas broker trader. Komoditas broker trader umumnya mengukur persediaan mereka pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual nilai realisasi neto. Dengan perubahan nilai realisasi neto akan diakui pada laporan laba rugi periode saat perubahan terjadi. Nah, dalam hal ini, broker trader akan membeli atau menjual komoditas kepada pihak-pihak lain atau kepada akun mereka sendiri. Tujuan utamanya adalah untuk menjual komoditas dalam waktu dekat dan menghasilkan keuntungan dari fluktuasi harga. Sehingga nilai realisasi neto adalah pengukuran yang paling relevan dalam industri ini, karena nilai tersebut menunjukkan jumlah yang akan diterima oleh broker trader dari persediaan ini di masa depan. Nah, teman-teman, seperti yang dijelaskan sebelumnya, dasar penilaian ini termasuk ke dalam aset biologis dan hasil agrikultur. Adapun akuntansi aset untuk aset biologis diukur pada pengakuan awal dan pada setiap akhir periode pelaporan pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual nilai realisasi neto. Perusahaan akan mencatat keuntungan atau kerugian yang diakibatkan perubahan nilai realisasi neto dari aset biologis pada pendapatan ketika perubahan tersebut terjadi. Sedangkan akuntansi aset untuk hasil agrikultur diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual nilai realisasi neto pada saat panen. Nah, setelah dipanen, nilai realisasi neto dari hasil agrikultur menjadi biaya perolehan, dan aset ini dicatat mirip dengan persediaan lainnya yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan bisnis normal. Untuk memahaminya, mari kita lihat ilustrasi akuntansi agrikultur pada nilai realisasi neto.
mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 2011 dengan membeli 420 ekor sapi perah seharga 460.000. Bisa dilihat pada tabel. Berdasarkan jurnal tersebut, jurnal untuk mencatat perubahan nilai yang tercatat pada sapi perah yaitu aset biologis pada sapi perah senilai 33.800 pada keuntungan atau kerugian akibat kepemilikan yang belum direalisasi, laba dikredit sebesar 33.800. Adapun berdasarkan data di atas, kita juga bisa membuat jurnal ringkasan untuk mencatat susu yang dipanen pada bulan Januari, yaitu persediaan susu di debit sebesar 36.000 pada keuntungan atau kerugian akibat pemilikan yang belum direalisasi. Dalam hal ini, laba dikredit sebesar 36.000. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana jika kita asumsikan susu yang dipanen pada bulan Januari dijual kepada pembuat keju lokal seharga 38.500? Maka, perusahaan dapat mencatat penjualannya kas di debit 38.500, beban pokok penjualan di debit 36.000, persediaan susu di kredit 36.000, dan penjualan di kredit 38.500. Untuk catatan akhir, beberapa hewan atau tanaman mungkin tidak dianggap sebagai aset biologis, tetapi diklasifikasikan dan dicatat seperti jenis aset lainnya, tidak sebesar nilai realisasi neto. Contohnya apa? Contohnya adalah toko hewan peliharaan yang memiliki persediaan berupa kucing yang dibeli dari peternak yang kemudian dijual. Oleh karena toko hewan peliharaan tidak mengembangbiakan kucing, maka kucing ini tidak dianggap sebagai aset biologis. Akibatnya, kucing dicatat sebagai persediaan yang dimiliki untuk dijual pada LCNRV. Materi selanjutnya adalah penilaian menggunakan nilai penjualan relatif. Masalah khusus muncul ketika perusahaan membeli kelompok unit yang berbeda dalam satu pembelian, lump sum atau lump sum purchase, atau bisa disebut juga pembelian keranjang. Untuk itu, kita perlu menilai setiap unit dengan akurat, sehingga kita dapat mengalokasikan jumlah berbagai unit atas dasar nilai penjualan relatif. Nah, teman-teman, bisa kita lihat pada data di atas. Gambar di atas ini menunjukkan alokasi biaya perolehan perusahaan Woodland menggunakan nilai penjualan relatif. Sedangkan data gambar di sebelahnya ini menunjukkan penentuan laba bruto Woodland menggunakan nilai penjualan relatif. Nah, teman-teman, materi selanjutnya adalah komitmen pembelian pada masalah khusus. Komitmen pembelian, purchase commitments, merupakan perjanjian untuk membeli persediaan beberapa minggu, bulan, atau bahkan tahun ke depannya. Umumnya, penjualan tetap memiliki hak atas barang atau bahan yang tercakup dalam komitmen pembelian. Biasanya, pembeli tidak perlu membuat jurnal untuk mencerminkan komitmen pembelian barang jika masih dapat dikenakan pembatalan. Namun, jika pembeli menandatangani kontrak pembelian formal yang tidak bisa dibatalkan, maka pembeli harus mengungkapkan perincian kontrak tersebut dalam catatan atas laporan keuangan. Nah, ilustrasi pengungkapan komitmen pembelian, kita gambarkan misalnya kontrak untuk pembelian bahan baku pada tanggal 2011 telah dilaksanakan sebesar 600.000. Harga pasar bahan baku tersebut pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar 640.000. Dalam pengungkapan pada ilustrasi di atas, harga kontrak kurang dari harga pasar pada tanggal laporan posisi keuangan. Jika harga kontrak lebih besar dari harga pasar dan pembeli mengharapkan bahwa kerugian akan terjadi ketika pembelian terpengaruh, pembeli harus mengakui liabilitas dan kerugian terkait pada periode di mana penurunan harga pasar tersebut terjadi. Untuk hal tersebut, mari kita gambarkan kasusnya. Asumsikan bahwa
ST Regis Paper Company menandatangani kontrak pemotongan kayu yang akan dieksekusi pada tahun 2013 seharga 10 juta. Selanjutnya, asumsikan bahwa harga pasar hak pemotongan kayu pada tanggal 31 Desember 2012 turun menjadi 7 juta. ST Regis akan membuat jurnal pada tanggal 31 Desember 2012 seperti apa ya teman-teman? Nah, jadi jurnalnya adalah keuntungan atau kerugian akibat pemilikan yang belum direalisasikan, laba sebesar 3 juta di debit pada liabilitas komitmen pembelian sebesar 3 juta di kredit. Selanjutnya, SC Regis akan melaporkan kerugian akibat pemilikan yang belum direalisasikan ini dalam laporan laba rugi dalam pendapatan dan beban-beban lain. Oleh karena kontrak akan dilaksanakan dalam tahun fiskal berikutnya, ST Regis akan melaporkan liabilitas komitmen pembelian pada bagian liabilitas jangka pendek dalam laporan posisi keuangan. Selanjutnya, untuk kasus jika ST Regis memotong kayu dengan biaya 10 juta, maka jurnalnya seperti apa ya teman-teman? Jurnalnya adalah pembelian, persediaan di debit sebesar 7 juta, liabilitas komitmen pembelian di debit sebesar 3 juta, pada kas di kredit sebesar 10 juta. Adapun untuk kasus selanjutnya, jika SC Regis dapat memulihkan harga kontrak sebagian atau seluruhnya sebelum memotong kayu, maka akan mengurangi liabilitas komitmen pembelian. Dalam kasus ini, SC Regis kemudian melaporkan keuntungan yang dihasilkan dari jumlah pemulihan parsial atau penuh pada periode di mana harga naik. Misalnya, pemerintah mengizinkan beberapa perusahaan produk hutan untuk membeli kontrak mereka pada harga yang dikurangi untuk menghindari potensi kebangkrutan. Untuk mengilustrasikan, asumsikan bahwa pemerintah mengizinkan SC Regis untuk mengurangi harga kontrak sehingga komitmennya menjadi 1 juta. Jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah sebagai berikut, yaitu liabilitas komitmen pembelian di debit pada keuntungan atas kerugian akibat pemilikan yang belum direalisasi, pada laba ini dikredit sebesar 1 juta. Nah, jika harga pasar pada saat ST Regis memotong kayu lebih dari 2 juta di bawah harga kontrak, maka ST Regis harus mengakui kerugian tambahan pada periode pemotongan dan mencatat pembelian tersebut pada LCNRV. Lalu teman-teman, apakah perusahaan itu benar-benar bergantung pada belas kasihan dari penurunan harga pasar? Tidak juga. Pembeli dapat melindungi diri dari kemungkinan penurunan harga pasar barang di bawah kontrak dengan lindung nilai. Apa itu lindung nilai? Atau hedging, yaitu perusahaan berposisi sebagai pembeli pada komitmen pembelian secara bersamaan melalui kontrak di mana ia setuju untuk menjual sejumlah yang sama dari barang yang sama atau serupa dengan harga tetap di masa depan. Dengan demikian, perusahaan memegang posisi beli dalam komitmen pembelian dan posisi jual pada kontrak futures untuk komoditas yang sama. Tujuan lindung nilai ini adalah untuk saling hapus resiko harga posisi beli dan jual. Perusahaan akan lebih baik pada salah satu kontrak yang mendekati dengan jumlah yang sama, di mana posisinya akan lebih buruk pada kontrak yang lainnya. Halo semua, jadi presentasi selanjutnya akan saya ambil alih ya. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Reska Amalia Soleha dengan NPM 2011031027. Baik kawan-kawan, jadi dalam beberapa menit ke depan kita akan membahas mengenai metode laba bruto. Nah, jadi nanti kaitannya itu dengan metode laba bruto dalam mengestimasi persediaan. Jadi nanti kita akan mencari persediaan akhir dalam suatu perusahaan, dalam suatu badan, company, itu dengan cara metode laba bruto. Ada 2 poin penting nih yang harus kita pahami pada pembahasan ini. Yang pertama itu ada presentasi laba bruto, dan yang kedua ada evaluasi laba bruto. Jadi 2 pokok penting ini nantinya akan mempermudah kita memahami sebenarnya apa sih intisari dari bahasan kita ini, seperti itu. Jadi langsung aja yuk kita bahas yang pertama, yaitu mengenai pengertian dari metode laba bruto. Jadi metode laba bruto ini namanya ada banyak.
Ada banyak banget. Ada gross profit method, ada metode margin bruto, dan sebagainya. Tapi untuk lebih mempermudah kita mengingat, jadi kita sebut aja dengan metode laba bruto ya. Nah, di mana metode ini adalah suatu metode pengganti untuk memverifikasi catatan keakuratan persediaan perpetual atau untuk menentukan jumlah margin brutonya. Nah, jadi metode ini bergantung pada 3 asumsi. Asumsi yang pertama, persediaan awal ditambah dengan pembelian yang sama dengan total barang yang akan kita perhitungkan. Kemudian asumsi yang kedua, barang tidak terjual yang tersedia. Kemudian asumsi yang ketiga yaitu penjualan dikurangi dengan biaya perolehan, dikurangi jumlah persediaan awal, ditambah pembelian itu sama dengan persediaan akhir. Nah, kalau misalkan kita memahami dalam bentuk asumsi seperti ini kan susah ya. Maksudnya, apa sih kok ditambah? Mana sih kok dikurang gitu? Tapi nggak ada angkanya, nggak ada soalnya gitu. Nah, tenang aja kawan-kawan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ketiga asumsi ini, tetapi dalam pengaplikasian soalnya langsung. Jadi kita bakal pinter bareng-bareng, karena lebih mudah untuk dipahami. Nah, untuk selanjutnya, itu dapat kita ilustrasikan bahwa Cetus Corporation itu memiliki persediaan awal sebesar 60.000 dan pembelian sebesar 200.000. Keduanya itu sebesar biaya perolehan. Nah, penjualan sebesar harga penjualannya itu bernilai 280.000. Laba bruto sebesar harga penjualannya adalah 30%. Kemudian Cetus menerapkan metode margin bruto sebagai berikut. Nah, jadi seperti ini skemanya, dimana tadi kan pada asumsi yang pertama kita disuruh menambahkan persediaan awal ditambah dengan pembelian pada biaya perolehan. Nah, jadi kita tinggal menambahkan 60.000 ditambah 200.000. Jadi 60.000 sama 200.000 itu udah ada di soal ya. Sehingga didapatkanlah asumsi yang kedua, yaitu barang yang tersedia pada biaya perolehan sebesar 260.000. Nah, jadi asumsi pertama sama asumsi kedua udah clear ya. Jadi kita tinggal menambahkan, dapet deh barang yang tersedia pada biaya perolehan. Kita akan lanjut ke asumsi yang ketiga nih. Jadi kita disuruh mengurangi penjualan pada harga penjualan dengan laba brutonya. Nah, penjualan pada harga penjualan kan udah diketahui di soal, yaitu sebesar 280.000. Nah, laba brutonya harus kita cari terlebih dahulu, yaitu dengan mengalihkan 30% dikali penjualannya, yaitu 280.000, sehingga didapatkan nilai sebesar 84.000. Nah, jadi kita kan disuruh mengurangi penjualan dengan laba bruto. Nah, jadi didapatkan penjualan pada biaya perolehan sebesar 196.000. Nah, jadi persediaan akhirnya itu didapatkan nilai sebesar 64.000. Loh, 64.000 dari mana? 64.000 itu didapatkan dari 260.000 dikurangi dengan 196.000. Jadi tinggal dikurangkan sehingga didapatlah persediaan akhirnya. Seperti itu. Kemudian topik yang berikutnya yaitu mengenai perhitungan persentase laba bruto. Jadi kawan-kawan, ada poin penting nih yang harus kita ingat bersama-sama, bahwasannya pada laba bruto itu yang dipakai adalah harga penjualan, bukan biaya perolehan. Loh, kenapa yang dipakai penjualan ya? Kenapa nggak biaya perolehan? Kenapa nggak dua-duanya aja? Karena alasannya seperti ini. Alasan yang pertama, itu karena laba yang dinyatakan pada harga penjualan itu nilainya lebih rendah daripada yang dinyatakan pada biaya perolehan. Nah, tingkat yang lebih rendah ini memberikan kesan yang baik nih kepada konsumen. Jadi karena yang lebih rendah adalah penjualan, jadi yang dipakai adalah penjualan. Karena image-nya di mata konsumen itu lebih bagus, lebih keren seperti itu. Kemudian, yang kedua itu ada sebagian besar perusahaan menyatakan barangnya berdasarkan retail, tidak berdasarkan biaya perolehan. Kemudian yang ketiga, laba bruto itu berdasarkan harga penjualan tidak dapat melebihi 100%, seperti itu. Jadi dari ketiga alasan tersebut sudah jelas ya, bahwasannya memang kenapa yang dipakai adalah harga penjualan, karena harga penjualan memang lebih umum dipakai. Selanjutnya, kita akan membahas aplikasi soal lagi mengenai mencari persentase laba bruto. Jadi metode alternatif ini memperkirakan persediaan menggunakan persentase laba bruto itu dianggap lebih rumit daripada metode tradisional. Karena apa? Karena metode alternatif ini menggunakan format laporan laba rugi standar sebagai berikut.
Jadi kita asumsikan data yang sama seperti Cetus Corporation tadi, seperti kita mencari persediaan akhir tadi. Jadi di sini kita akan menghitung yang pertama itu ada jumlah laba brutonya, yang kedua ada beban pokok penjualannya, dan yang ketiga ada persediaan akhirnya seperti apa. Jadi yang pertama kita harus cari dulu nih laba bruto pada penjualan. Caranya seperti apa? Caranya dengan mengalihkan 80.000 dikali dengan 30%. Jadi didapatkan nilai sebesar 84.000. Jadi 84.000 ini adalah laba bruto pada penjualan. Kemudian yang kedua itu ada beban pokok penjualan. Beban pokok penjualan ini didapatkan dengan kita mengurangi 280.000 dikurangi dengan 84.000 sehingga didapatkan beban pokok penjualan sebesar 196.000. Jadi kan 84.000 tadi itu kan laba bruto pada penjualannya, sedangkan 280.000 itu adalah nilai penjualannya seperti itu. Kemudian yang ketiga, itu kita akan mencari persediaan akhirnya, yaitu sebesar 64.000, didapatkan dari mengurangkan 260.000 dikurangi 196.000. Wah, agak unik ya. Jika pada ilustrasi pertama tadi kita mencari persediaan akhir pakai cara normal, pakai skema yang normal dari atas ke bawah, tapi pada ilustrasi kedua ini kita mencari persediaan akhirnya itu di tengah-tengah, jadi dari bawah ke atas. Tapi sama aja ya, kita akan mendapatkan nilai yang sama dari dua skema yang berbeda. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa istilah presentasi margin bruto, tingkat laba bruto, dan markup presentasi adalah istilah identik. Jadi meskipun menggunakan markup untuk mengacu pada biaya perolehan, dan laba bruto untuk mengacu pada biaya penjualan. Jadi kalau misalkan membahas markup, berarti arahnya ke penjualan. Kalau misalkan kita bahas laba bruto, berarti mohon maaf, kebalik. Kalau misalkan kita membahas markup, arahnya ke biaya perolehan. Kalau misalkan kita membahas laba bruto, baru arahnya ke penjualan, seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ilustrasi soal lagi, di mana dalam ilustrasi sebelumnya, laba bruto kan merupakan informasi yang diberikan. Nah, untuk melihat bagaimana menghitung persentase laba brutonya, kita dapat mengasumsikan bahwa barang memiliki biaya perolehan sebesar 15 US dollar dan dijual seharga 20 US dollar, atau laba bruto sebesar 5 US dollar. Seperti yang ditunjukkan dalam perhitungan di bawah ini, maka nanti kita akan mendapatkan markup-nya sebesar 1/4 atau 25% dari retail dan 1/3 atau 33/3 dari biaya perolehan. Jadi kan udah ada rumusnya nih, markup per retail, markup per biaya perolehan. Kita tinggal masukkan saja angkanya sehingga nanti didapatkan nilai sebesar 25% dan 33/3% seperti itu. Baik, kita akan lanjut saja ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai ilustrasi soal lagi. Jadi di sini kita disuruh mengasumsikan bahwa perusahaan itu membuat markup terhadap item sebesar 25% dari biaya perolehan. Nah, jadi yang diketahui biaya perolehan, kita disuruh cari nih pada harga penjualannya berapa. Nah, menarik nih. Jadi rumusnya adalah biaya perolehan ditambah laba bruto sama dengan harga penjualan atau SP. Nah, kita tinggal masukkan saja angkanya, tinggal kita substitusikan, sehingga nanti didapatkan C sebesar 0,80. Nah, 0,80 ini kita mendapatkan laba bruto sebesar 0,20. Loh, kok nggak 0,80? Kan tadi kita cari C-nya sebesar 0,80. Nah, enggak ya kawan-kawan. Jadi C itu adalah biaya perolehan, bukan laba bruto. Jadi laba bruto itu kita harus mengurangkan terlebih dahulu 1 dikurangi 0,80. Oleh karena itu, tingkat laba bruto pada harga penjualannya adalah 20%. Didapatkan dari 0,20 dibagi 1. Nah, tadi kan kita yang diketahui adalah biaya perolehannya. Nah, sekarang kita balik nih, yang kita ketahui adalah biaya penjualannya. Jadi biaya perolehannya berapa? Nah, jadi kita dapat mengasumsikan bahwa laba bruto pada harga penjualannya itu adalah 20%. Berapakah markup pada biaya perolehan? Nah, untuk menemukan jawabannya, asumsikan bahwa item tersebut dijual seharga 1 euro. Nah, jadi sama aja rumusnya, biaya perolehan ditambah laba bruto sama dengan harga penjualan. Kita tinggal masukin angkanya, tinggal kita substitusikan sehingga didapatkan C sebesar 0,80. Nah, seperti pada contoh sebelumnya, jadi kita dapatkan markup-nya itu sebesar 0,20, didapatkan dari 1 dikurangi 0,80. Jadi, markup pada biaya perolehannya adalah 25%, didapatkan dari 0,20 dibagi 0,80, seperti itu.
Jadi mudah ya kawan-kawan, kita tinggal tahu rumusnya, kita tinggal garis bawahi saja rumusnya, bahwa rumusnya adalah biaya perolehan ditambah laba bruto sama dengan harga penjualan. Nah, kita tinggal masukin aja tuh angka-angkanya, kita substitusikan, nanti dapatlah C-nya sebesar sekian, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai rumus terkait laba bruto. Nah, jadi di sini ada dua asumsi. Ada dua rumus maksud saya, mohon maaf, di mana rumus yang pertama itu adalah laba bruto pada harga penjualan sama dengan markup presentasi pada biaya perolehan dibagi 100% ditambah markup presentasi pada biaya perolehan. Nah, yang kedua ada markup presentasi pada biaya perolehan sama dengan laba bruto pada harga penjualan dibagi 100% ditambah laba bruto pada harga penjualan. Nah, jadi selanjutnya kita akan membahas mengenai penerapan rumus laba bruto. Jadi tinggal kita masukin aja sih sebenarnya angka-angkanya sehingga nanti kita dapatkan. Jadi jika yang diketahui itu 20% dan 25% laba bruto pada harga penjualan, maka kita akan mendapatkan markup presentasi pada biaya perolehannya. Jika yang diketahui 20%, maka markup presentasi pada biaya perolehannya sebesar 25%. Sedangkan jika yang diketahui 25%, maka markup presentasi pada biaya perolehannya yaitu sebesar 33/3%. Nah, kebalikannya, jika yang diketahui adalah markup presentasi pada biaya perolehan, maka akan menghasilkan laba bruto pada harga penjualannya sebesar 20%. Itu jika yang diketahuinya 25% ya. Jika yang diketahui 50%, maka akan didapatkan laba bruto pada harga penjualan sebesar 33/3%. Nah, jadi sebenarnya nggak usah saya jelaskan secara rinci, karena takutnya kalau misalkan saya jelaskan panjang lebar malah justru nggak paham. Nah, oleh karena itu kalian tinggal aplikasikan saja ke dalam rumus ini, nanti bakal dapat kok laba brutonya berapa, markup presentasinya pada biaya perolehannya berapa, seperti itu. Wah, lumayan capek juga ya pembahasan kita, lumayan panjang, lumayan padat, angka semua, tapi harus tetap semangat. Masih semangat kan? Jadi yang terakhir nih. Jadi yang terakhir adalah evaluasi laba bruto. Jadi pada evaluasi laba bruto ini memiliki beberapa kekurangan, di mana kekurangan yang pertama, metode ini hanya memberikan estimasi saja. Yang kedua, menggunakan presentasi masa lalu dan menentukan markup, padahal yang lebih akurat itu adalah presentasi masa sekarang. Kemudian kekurangan yang ketiga, itu perusahaan harus berhati-hati dalam menerapkan tingkat yang universal. Kemudian kekurangan yang keempat, jadi evaluasi laba bruto ini, metode laba bruto ini tidak dapat diterima untuk tujuan pelaporan keuangan karena hanya menyediakan estimasi saja, seperti itu. Nah, jadi itu tadi kawan-kawan pembahasan mengenai metode laba bruto, bagaimana cara kita mencari persediaan akhir. Jadi bagaimana cara kita mencari beban pokok penjualan, biaya perolehan, markup, dan sebagainya. Jadi tinggal kita aplikasikan saja intinya ke dalam rumus, nanti kita bakal dapetin hasilnya seperti apa. Jadi itu aja kawan-kawan pembahasan mengenai metode laba bruto. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Oke, makasih ya Reska atas penjelasannya. Next, kita bakalan ngebahas tentang metode persediaan retail. Tapi sebelum itu, kenalin, nama saya Yuni Rahaliza dengan NPM 2011031033. Di dalam metode persediaan retail ini, ada 4 pembahasan nih. Yang pertama, konsep metode retail. Yang kedua, metode konvensional. Yang ketiga, item khusus. Dan yang terakhir, evaluasi metode. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita harus tahu dulu dong, apa sih metode persediaan retail itu? Jadi, metode persediaan retail adalah sebuah konsep dari akuntansi persediaan konvensional yang memungkinkan untuk memperkirakan nilai akhir persediaan dalam periode waktu tertentu dengan cara menjumlahkan semua harga barang retail. Waktu untuk menjalankan perhitungan ini bergantung pada waktu pembelian dan periode akuntansinya. Metode ini membutuhkan peritel mencatat yang pertama, total biaya dan nilai retail dari barang yang dibeli, dan yang kedua, total biaya dan nilai retail dari barang tersedia untuk dijual, dan ketiga, penjualan untuk periode berjalan. Penggunaan metode persediaan retail sangatlah umum. Misalnya, supermarket Carrefour
menggunakan metode persediaan retail, seperti halnya Walmart di Amerika Serikat dan DB6 di Britania Raya. Selanjutnya, kita akan sama-sama mempelajari perhitungan metode persediaan retail pada perusahaan DB6. Pada perhitungan tersebut, terdapat persediaan awal dengan biaya perolehan sebesar 14.000 euro dan retail sebesar 20.000 euro. Pembelian dengan biaya perolehan sebesar 63.000 euro dan retail sebesar 90.000 euro. Barang tersedia untuk dijual dengan biaya perolehan sebesar 77.000 euro dan retail sebesar 110.000 euro. Lalu dikurangi penjualan sebesar 85.000 euro sehingga retail untuk persediaan akhir sebesar 25.000 euro. Rasio biaya perolehan terhadap retail yaitu 77.000 euro dibagi 110.000 euro. Maka didapat hasil sebesar 70% dan untuk persediaan akhir pada biaya perolehan 70% dari 25.000 euro yaitu 17.500 euro. Selanjutnya yaitu metode konvensional, yaitu metode persediaan retail dengan markup dan juga markdown. Retail menggunakan konsep markup dan markdown dalam melakukan penilaian persediaan yang tepat pada akhir periode akuntansi. Untuk mendapatkan angka persediaan yang tepat, perusahaan harus memberikan perlakuan yang tepat untuk markup, pembatalan markup, markdown, dan pembatalan markdown. Pada ilustrasi Infusion Incorporate terdapat dua asumsi. Yang pertama yaitu asumsi A, dengan menghitung rasio biaya perolehan setelah markup dan pembatalan markup tetapi sebelum markdown. Dan asumsi B, dengan menghitung rasio biaya perolehan setelah markup dan markdown dan juga pembatalan. Perhitungan tersebut didapatkan dari nilai persediaan akhir sama dengan persediaan akhir pada retail dikali rasio biaya perolehan. Untuk asumsi A, yaitu 12.500 euro dikali 53,9% menghasilkan 6.737,5 euro. Sedangkan asumsi B, 12.500 euro dikali 54,7% menghasilkan 6.837,5 euro. Selanjutnya yaitu metode persediaan retail tidak termasuk markdown yang disebut dengan metode konvensional atau LCNRV. Jika markdown tidak dipertimbangkan dalam perhitungan rasio biaya perolehan terhadap retail, maka perhitungannya yaitu pembelian terhadap biaya perolehan sebesar 10 euro dan retail sebesar 20 euro. Rasio biaya perolehan terhadap retail 10 euro dibagi 20 euro sama dengan 50% yang dikurangi markdown sehingga retail menjadi 12 euro pada persediaan akhir. Maka persediaan akhir pada biaya perolehan yaitu 12 euro dikali 0,5 menghasilkan 6 euro. Yang berikutnya yaitu metode persediaan retail dengan memasukkan markdown yang disebut metode biaya perolehan. Sebagai contoh, Infusion membeli dua item masing-masing seharga 5 euro. Harga penjualan asli adalah masing-masing sebesar 10 euro. Salah satu item kemudian diturunkan menjadi 2 euro dengan asumsi tidak ada penjualan untuk periode bersangkutan. Jika markdown diperhitungkan ke dalam rasio biaya perolehan terhadap retail, maka kita dapat menghitung dengan cara pembelian dengan biaya perolehan sebesar 10 euro dan retail sebesar 20 euro, dikurangi markdown sebesar 8 euro, sehingga retail pada persediaan akhir sebesar 12 euro. Rasio biaya perolehan terhadap retail, yaitu 10 euro dibagi 12 euro, menghasilkan 83,3%, sedangkan persediaan akhir pada biaya perolehan yaitu 12 euro dikali 0,833 menghasilkan 10 euro. Selanjutnya ada format komprehensif metode persediaan retail konvensional. Persediaan awal dengan biaya perolehan sebesar 500 euro
dan retail sebesar 1.000 euro. Pembelian neto dengan biaya perolehan sebesar 20.000 euro dan retail sebesar 35.000 euro. Sehingga total biaya perolehan sebesar 20.500 euro dan retail sebesar 36.000 euro. Lalu ditambahkan markup neto, markup sebesar 3.000 euro, dan pembatalan markup sebesar 1.000 euro, sehingga total markup neto sebesar 2.000 euro. Sehingga total didapatkan dengan biaya perolehan sebesar 20.500 euro dan retail sebesar 38.000 euro. Penjumlahan dari total sebelumnya ditambah markup neto. Lalu dikurangi markdown neto, markdown sebesar 2.500 euro, dan pembatalan markdown sebesar 2.000 euro. Sehingga total markdown neto sebesar 500 karena markdown dikurangkan dengan pembatalan markdown. Sehingga harga penjualan barang yang tersedia sebesar 37.500 euro. Dikurangi penjualan neto sebesar 25.000 euro, sehingga persediaan akhir pada retail sebesar 12.500 euro. Rasio biaya perolehan terhadap retail sama dengan beban pokok yang tersedia dibagi harga retail asli dari barang yang tersedia ditambah markup neto, sama dengan 20.500 euro dibagi 38.000 euro, sama dengan 53,9%. Maka persediaan akhir pada LCNRV 53,9% dikali 12.500 euro menghasilkan 6.737,5 euro. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Anissa Tunfida dengan NPM 20110340 akan membahas materi selanjutnya, yaitu item khusus yang berkaitan dengan metode retail dan evaluasi metode persediaan retail. Dalam metode retail, kita memperlakukan item-item seperti berikut. Ada biaya pengangkutan yang merupakan bagian dari biaya pembelian. Selanjutnya retur pembelian. Biasanya dianggap sebagai pengurangan harga baik pada biaya perolehan maupun retail. Selanjutnya, diskon pembelian dan penyisian biasanya dianggap sebagai pengurangan biaya pembelian. Selain itu, beberapa item khusus yang memerlukan analisis yang cermat. Pertama, ada pengalihan masuk dari departemen lain yang dilaporkan dengan cara yang sama seperti pembelian dari perusahaan luar. Selanjutnya, kekurangan normal berupa kerusakan, pencurian, dan penyusutan harus mengurangi kolom retail karena barang-barang ini tidak lagi tersedia untuk dijual. Biaya tersebut dicerminkan dalam harga penjualan karena jumlah kekurangan tertentu dianggap normal dalam perusahaan retail. Akibatnya, perusahaan tidak mempertimbangkan jumlah ini dalam menghitung persentase biaya perolehan terhadap retail. Sebaliknya, untuk dapat menghitung persediaan akhir pada retail, perusahaan menunjukkan kekurangan normal sebagai pengurang yang mirip dengan penjualan. Di sisi lain, kekurangan abnormal dikurangkan dari kolom biaya dan retail dan dilaporkan sebagai jumlah persediaan khusus atau sebagai kerugian. Dengan tidak melakukan hal ini, perusahaan akan mendistorsi rasio biaya perolehan terhadap retail dan akan menilai persediaan akhir terlalu tinggi. Selanjutnya, diskon karyawan yang diberikan kepada karyawan untuk mendukung loyalitas, kinerja yang lebih baik, dan sebagainya, dikurangkan dari kolom retail dengan cara yang sama seperti penjualan. Diskon ini tidak seharusnya dipertimbangkan dalam persentase biaya perolehan terhadap retail karena diskon tidak mencerminkan perubahan harga penjualan secara keseluruhan. Selanjutnya, evaluasi metode persediaan retail. Perusahaan seperti Carrefour atau department store menggunakan metode persediaan retail untuk menghitung persediaan
karena alasan berikut. 1. Untuk memungkinkan perhitungan laba neto tanpa perhitungan persediaan fisik. 2. Sebagai pengendalian ukuran dalam menentukan kekurangan persediaan. 3. Untuk mengatur kuantitas barang dagangan yang ada. Dan yang keempat, untuk informasi asuransi. Salah satu karakteristik dari metode persediaan retail adalah bahwa metode tersebut memiliki pengaruh perata-rataan pada tingkah laba bruto yang berbeda-beda. Hal ini dapat menjadi masalah jika perusahaan menerapkan metode ini untuk seluruh bisnisnya, di mana tingkah laba bruto bervariasi antar departemen. Tidak ada penyisihan untuk mengantisipasi distorsi hasil karena perbedaan tersebut. Perusahaan memperbaiki metode retail dalam kondisi seperti itu dengan menghitung persediaan secara terpisah pada setiap departemen atau kelas barang dagangan dengan laba bruto yang hampir sama. Sekian materi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Wah, terima kasih Saudari Nisa. Penjelasan yang sangat menarik ya. Baiklah, mari kita masuk ke materi selanjutnya. Sebelumnya, perkenalkan, nama aku Adini Fatiadi dengan NPM 2011 031 051. Terakhir, yaitu penyajian dan analisis persediaan. Pada penyajian persediaan, standar akuntansi memerlukan pengungkapan laporan keuangan dari item-item yang berhubungan dengan persediaan berikut ini. Yang pertama, pada laporan keuangan, kebijakan akuntansi yang digunakan dalam mengukur persediaan harus dicantumkan, termasuk rumus biaya yang digunakan seperti rata-rata tertimbang ataupun FIFO maupun LIFO. Yang kedua, laporan keuangan harus mengungkapkan jumlah tercatat keseluruhan persediaan total dan jumlah tercatat dalam setiap klasifikasi. Nah, klasifikasi yang umum dari persediaan termasuk juga barang dagangan, persediaan produksi, bahan baku, barang dalam proses, serta barang jadi. Yang ketiga, jumlah tercatat persediaan yang dicatat pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau kita sebut dengan NRV harus juga dicantumkan. Yang keempat, jumlah persediaan yang diakui sebagai beban dalam periode berjalan. Yang kelima, jumlah setiap penurunan nilai persediaan yang diakui sebagai beban dalam periode bersangkutan. Dan jumlah setiap pembalikan dari penurunan nilai yang diakui sebagai pengurang beban pada periode bersangkutan. Yang keenam, dan juga harus dicantumkan adalah kondisi atau peristiwa yang menyebabkan pembalikan dari penurunan nilai persediaan. Dan yang ketujuh, yaitu jumlah tercatat persediaan yang dijaminkan sebagai efek untuk liabilitas. Itu harus dicantumkan. Ada maupun tidak adanya tetap harus dicantumkan. Jika ada, maka harus dicatat jumlahnya. Jika tidak ada, maka cukup hanya dengan diungkapkan pada laporan keuangan. Lalu selanjutnya kita akan melakukan analisis persediaan. Jumlah persediaan yang dicatat perusahaan dapat memiliki konsekuensi ekonomi yang signifikan. Sebagai akibatnya, perusahaan harus mengelola persediaan tersebut. Namun, manajemen persediaan adalah pedang bermata dua. Hal ini membutuhkan perhatian secara terus-menerus. Di satu sisi, manajemen ingin menyimpan item dalam berbagai jenis dan jumlah. Dengan melakukan hal tersebut, pelanggan akan dimanjakan dengan pilihan produk yang luas dan bervariasi. Namun, kebijakan persediaan tersebut dapat menyebabkan biaya pengelolaan yang berlebihan, misalnya untuk investasi, penyimpanan, asuransi, pajak, kerusakan, dan lain hal. Di sisi lain juga, tingkat persediaan yang rendah akan menyebabkan habisnya stok, hilangnya penjualan, dan pelanggan yang tidak puas. Nah, penggunaan risiko keuangan akan membantu perusahaan untuk memetakan jalan tengah antara kedua risiko berbahaya ini. Rasio yang umum digunakan dalam pengelolaan dan evaluasi tingkat persediaan adalah rasio perputaran persediaan dan pengukuran yang terkait, yaitu rata-rata jumlah hari untuk menjual persediaan.
Rasio perputaran persediaan akan mengukur berapa kali rata-rata perusahaan menjual persediaan selama periode bersangkutan. Rasio ini mengukur likuiditas dari persediaan. Untuk menghitung rasio perputaran persediaan, kita akan membagi beban pokok yang dijual dengan rata-rata persediaan yang ada selama periode berjalan. Dengan mengecualikan faktor musiman, kita akan menganalisis rata-rata persediaan dari saldo persediaan awal dan akhir. Misalnya, dalam laporan tahunannya, Tate and Lyle PLC melaporkan persediaan awal sebesar 562 juta euro dan persediaan akhir sebesar 538 juta euro serta beban pokok penjualan sebesar 2019 juta euro untuk tahun berjalan. Sehingga dengan memasukkan rumus rasio perputaran persediaan, kita bisa mendapatkan bahwa perputaran persediaannya adalah 3,67 kali dalam satu tahun. Selanjutnya, dari variabel ini kita bisa menentukan rata-rata jumlah hari untuk menjual persediaan. Pengukuran ini merupakan rata-rata jumlah hari penjualan di mana perusahaan memiliki persediaan yang ada. Misalnya, 365 dibagi dengan rasio perputaran persediaan yang telah kita hitung, yaitu sebesar 3,67 kali, sehingga menghasilkan waktu sekitar 99 hari. Terdapat tingkat persediaan yang khas di setiap industri. Namun demikian, perusahaan yang dapat menjaga persediaan mereka pada tingkat yang lebih rendah dengan perputaran yang lebih tinggi dari pesaing mereka dan juga masih dapat memenuhi kebutuhan pelanggannya umumnya merupakan perusahaan yang paling sukses. Baiklah, sekian materi dari saya. Untuk selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau kalimat, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.